Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini, NIM 2168132. Perkenalkan, nama saya Regina Astuti dengan NIM 2101513. Saya Rizka Amelia Febrianti dengan NIM 2107363. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Rahayu dengan NIM 2105816. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut dengan sebutan Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsafat Arab paling berpengaruh karena banyaknya karya-karya yang telah dilahirkannya. Semasa hidupnya, Al-Kindi yang pandai berbahasa Yunani memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan farmakologi, matematika, dan astrologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan awal seorang tokoh ilmuwan muslim bernama Al-Kindi. Kehidupan awal diawali dengan lahirnya seorang tokoh yang bernama Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 di Kufah, Irak. Beliau merupakan dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-As'ad Ibnu Qais yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ayahnya ini merupakan seorang gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Nah, berkat bakatnya yang menonjol pada saat beliau belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemah teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, selain itu, Al-Kindi ini diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mun. Selanjutnya kita akan membahas karya dan pemikiran Al-Kindi. Jadi, semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Lalu, sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku filsafat, 22 buku kedokteran, 9 buku terkait logika, dan 12 buku fisika. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan 24 karyanya ada yang baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris, dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasaan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia, menurut Al-Kindi adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga, memfasilitasi ketersediaan di alam. Adapun karya terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On Rise, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus
di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Misalnya, ia mengembangkan skala matematika untuk mengukur kekuatan obat dan menggunakan fase bulan untuk menentukan hari-hari paling kritis dari penyakit pasien. Setelah itu, Al-Kindi juga memiliki karya yang menjelaskan proses penyulingan untuk mengekstraksi minyak mawar dan menyediakan resep untuk 107 jenis parfum berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wafatnya Al-Kindi dan juga pengaruh Al-Kindi. Baik, yang pertama ada wafatnya Al-Kindi. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, tepatnya pada tahun 847 sampai dengan 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh dua faktor yang mendasar. Faktor yang pertama karena persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah. Yang kedua, faktor kedua karena penganiayaan dari Al-Mutawakkil kepada kaum muslim yang ortodoks. Menurut para ahli, Al-Kindi wafat pada tahun 873 di Baghdad, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tamid. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang ahli dalam banyak bidang pemikiran dan juga dianggap sebagai salah satu filsuf Islam terbesar pada masanya. Pengaruhnya pun terjadi di berbagai bidang, seperti bidang fisika, matematika, kedokteran, filsafat, serta musik yang sangat luas dan juga terjadi selama berabad-abad. Kontribusi besar Al-Kindi merupakan sebagai penggerak filsafat di dunia Islam yang mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis dengan teologi dan akidah Islam. Teks-teks filosofis yang diterjemahkan di bawah pengawasannya pun menjadi acuan di dunia Islam selama berabad-abad. Al-Kindi juga dianggap sebagai tokoh penting di Eropa pada abad pertengahan. Beberapa bukunya pun diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang dimana hal tersebut memengaruhi penulis barat seperti Robert Grosseteste dan juga Roger Bacon. Cendekiawan Renaissance Italia seperti Girolamo Cardano pun bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari 12 pemikir terbesar. Terima kasih sudah berkenan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.